bakat ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. Dengan anugerah itu melekat tugas-tugas yang spesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad S. Ahid, praktisi talent mapping. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah melakukan assessment talent mapping secara online. Dan tiba saatnya kali ini kita akan melakukan feedback, yaitu proses saya menjelaskan hasil assessment talent mapping Anda. Saya ucapkan bahwasanya tugas Anda menjadi human development adalah tugas mulia, tetapi tentunya Anda perlu memberikan kejelasan apakah Anda akan fokus di organizational development, apakah individual development. Nah, kali ini berdasarkan hasil assessment kita akan menentukan atau Anda akan membuat keputusan apakah nantinya akan berada pada wilayah organisasi ataukah individu. Untuk itu saya mohon Anda untuk menyimak dengan seksama. Baik, Anda sudah memegang hasil asesmen, begitu pula saya juga memegang hasil asesmen. Mari kita sama-sama untuk belajar mencari tahu bakat, kekuatan, dan peran yang paling tepat sesuai dengan perintah Sang Maha Kuasa. Baik, assessment talent mapping itu adalah sebuah tool untuk mendeskripsikan kepribadian seseorang yang nantinya akan muncul prediksi-prediksi aktivitas yang dimungkinkan itu akan menjadi produktif ketika Anda melakukannya. Maka ketika kita melakukan sebuah aktivitas berdasarkan bakat dan kekuatan kita akan lebih produktif. Di penjelasan assessment nanti ada dua hal penting. Yang pertama adalah deskripsi. Kita akan mendeskripsikan bakat Anda. Yang kedua adalah prediktif. Kita akan melihat kekuatan-kekuatan yang menjadi prediksi ketika Anda melakukannya nanti itu akan lebih produktif. Baiklah, kita akan mulai di halaman ke-11. Anda bisa membukanya, halaman 11 berisi kolom yaitu urutan bakat. Di sana Anda bisa melihat ada 34 urutan bakat. 34 urutan bakat ini berdasarkan penelitian dari Gallup Organization. Sedangkan urutannya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Artinya, di sini kita bisa melihat keunikan seseorang berdasarkan urutannya. Beda satu urutan berarti uniklah seseorang itu. Begitu pula yang Anda miliki, yang Anda hadapi saat ini ada 30 urutan. Nanti saya akan menjelaskan urutan 1 sampai urutan 7 disebut sebagai bakat dominan. Artinya itu yang Anda banget, yang merupakan ciri penting Anda dan bisa menjadi kekuatan. Kemudian urutan 8 sampai 14 sebagai bakat pendukung. Kita nanti akan menjelaskan secara singkat dan kita akan melihat beberapa bakat lemah yang bisa Anda antisipasi dalam menjalankan profesi Anda sebagai human development. Baik, kita akan mulai saja. Urutan pertama dari bakat Anda, atau saya akan bacakan dulu 7 bakat penting Anda atau 7 bakat dominan Anda. Yang pertama adalah communication, yang kedua adalah developer, yang ketiga significance, keempat strategic, kelima arranger, 6 maximizer, dan yang ketujuh adalah harmony. Ini bakat kuat Anda. Oke. Silahkan disimak penjelasan dari saya. Jika Anda ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ketika saya menjelaskan, Anda boleh langsung menyampaikannya biar tidak lupa. Tapi jika Anda ingin mendengarkan saya sampai tuntas lalu kita diskusi di akhir, juga dipersilahkan.
kita akan mulai tentang penjelasan bakat. Sebelum saya mulai menyampaikan penjelasan bakat, bakat ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. Dengan anugerah itu melekat tugas-tugas yang spesifik. Maka ketika kita mengetahui bakat kita langsung mengarah pada apa tugas kita yang spesifik ya. Nah, nanti seperti itu. Oke, kita akan mulai. Bakat yang pertama adalah communication. Bakat communication itu adalah bakat yang menjadikan Anda sebagai pribadi yang mampu menyampaikan sesuatu dengan lisan maupun dengan tulisan, sehingga orang yang mendengar atau yang menyimak itu paham. Karena apa? Karena orang dengan bakat communication menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang diajak bicara atau berkomunikasi. Nah, orang-orang yang memiliki bakat communication menjadikan kata-kata yang biasa menjadi luar biasa, menjadi kata-kata yang ketika dibaca orang, disampaikan orang terlihat biasa, tidak memiliki feel, tapi bagi orang bakat communication itu memiliki feel, rasa. Nah, itu Anda. Sehingga cocok sekali ketika Anda berkaitan dengan manusia atau aktivitas Anda berkaitan dengan manusia, karena communication ini sangat membantu sekali. Yang kedua adalah developer. Developer ini bukan tukang bangunan atau orang yang bangun, tetapi developer ini terkait dengan orang yang suka melihat potensi seseorang, kemudian ia mengembangkan potensi orang lain, dan dia senang ketika orang lain itu berkembang. Sehingga orang-orang dengan bakat developer, aktivitas produktifnya adalah yang berkaitan dengan pengembangan manusia. Ini sangat tepat dengan diri Anda. Nah, ini Anda adalah orang yang developer. Sehingga kesenangan Anda adalah manakala orang lain maju. Yang ketiga adalah significance. Nah, bakat signifikan ini adalah bakat di mana Anda memerlukan feedback positif dari orang lain atas usaha, atas aktivitas yang sudah Anda lakukan. Nah, orang-orang signifikan ini biasanya dia suka tampil di depan, kalau orang bilang ya suka artis gitu ya, suka tampil di depan, percaya diri yang luar biasa ketika berada di publik atau di panggung. Nah, saya membayangkan karena Anda orang yang developer, Anda orang yang signifikan, dan communication Anda menyukai panggung. Nah, yang keempat adalah strategik. Strategik adalah bakat yang menjadikan seseorang mampu melihat solusi atau benang merah dari keruwetan permasalahan. Artinya, orang ini mampu membuat berbagai macam alternatif ketika dihadapkan dengan permasalahan. Bahkan orang-orang strategik ini mampu membuat namanya plan A, plan B, plan C, dia membuat perencanaan. Ya, ketika ada orang memiliki keinginan, cita-cita, nah orang strategik ini bagaimana mewujudkannya, maka ada step A, step B, dan berikutnya. Ini orang strategik, berpikir, imajinatif, kemudian membuat perencanaan-perencanaan yang mengarah kepada tujuan yang diharapkan. Nah, yang keempat adalah arranger. Arranger ini adalah kemampuan atau bakat untuk mengelola banyak sumber daya. Nah, orang-orang arranger artinya ia mampu melihat berbagai macam kekuatan, kemudian disatukan dan diefektifkan kerjanya. Maka orang-orang arranger biasanya dia menjadi koordinator, entah menjadi manajer, entah dia memimpin perusahaan, menjadi pimpinan perusahaan dan yang lainnya yang terkait. Ada orang, ada potensi sumber daya yang lain, kemudian ia yang memadukannya. Orang-orang arranger memang itu pekerjaannya banyak dan ia menyukai pekerjaan yang banyak itu. Karena di waktu yang sempit dengan pekerjaan yang banyak, ia mampu mengefektifkan dan mampu untuk mendelivery pekerjaan, mampu untuk menugaskan pekerjaan. Nah, Anda bayangkan ini ada dalam diri Anda, artinya Anda orang yang terbiasa dengan pekerjaan yang banyak tetapi selesai karena apa? Mampu mendelivery, mampu mengelola dengan tim Anda, dengan dengan teman-teman yang Anda miliki. Yang keenam adalah maximizer. Maximizer mudahnya adalah perfeksionis.
perfeksionis, ia memiliki standar tinggi untuk menentukan sesuatu. Anda memiliki standar sendiri yang Anda sendirilah yang memiliki standar itu untuk menentukan sesuatu. Entah terkait dengan hasil karya, entah terkait dengan pekerjaan, entah terkait dengan apapun, Anda memiliki standar yang tinggi. Nomor 7 adalah harmoni. Harmoni itu orang yang menyukai kedamaian, ia tidak suka pertengkaran, dan ia memilih untuk menghindar atau mengundurkan diri dari pertikaian yang ada. Baginya menjaga perasaan kewarasan diri itu lebih baik daripada menang. Menang bagi orang harmoni adalah ketika tidak ada pertikaian, ketika damai itu ada. Itu orang-orang harmoni. Nah, itu Anda. Sekarang saya melanjutkan ke nomor 8 sampai nomor 14 secara cepat. Mungkin ini juga ada dalam diri Anda merasakan, Anda rasakan nanti. Connectedness. Connectedness itu mampu mencari keterhubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Tidak ada yang kebetulan bagi orang-orang yang connectedness. Ketika mendapatkan kesenangan atau ketidaksenangan, itu selalu menghubungkan ada apa di balik ini, atau ada apa akibatnya nanti. Itu orang-orang connectedness. Ke-9 adalah analytical. Anda memiliki kemampuan untuk menganalisa sesuatu, mendiagnosa sesuatu berdasarkan data dan fakta, sehingga kadang-kala Anda suka bertanya, untuk apa? Menguatkan informasi itu harus ada data dan fakta. Itu orang analytical. Kemudian input itu adalah proses memasukkan sesuatu informasi ke dalam diri kita, atau kita sedang mengumpulkan sesuatu, mencari sesuatu. Orang input itu tahu di mana mencarinya dan tahu apa yang dicari. Nah, itu orang input. Kemudian responsibility adalah bertanggung jawab. Artinya apa? Orang responsible itu memiliki komitmen yang kuat manakala ia sudah mengikat janji dengan seseorang. Ia akan memberikan energi yang lebih agar janjinya, agar komitmennya itu terwujud. Itu orang responsibility. Ketika Anda sudah terikat kontrak dengan seseorang, mau tidak mau Anda harus menunaikannya. Anda harus berusaha untuk menunaikannya. Itu Anda sebagai orang responsibility. Kemudian ke-12 adalah ideation. Ideation itu orang yang memiliki banyak ide dan inovasi, sehingga ia memunculkan something new, sesuatu yang baru. Entah itu hasil dari perenungan Anda, atau Anda secara langsung melihat sesuatu yang berbeda lalu muncul, ini kalau dirubah seperti ini kayaknya lebih baik deh. Nah, itu muncul seketika. Kemudian yang ke-13, learner. Learner adalah pembelajar, orang yang menyukai proses belajar. Meskipun tidak secara langsung membaca buku, learner itu adalah orang yang menyukai proses belajar. Bisa jadi dari buku, bisa jadi dari proses secara langsung, melakukan secara langsung. Itu learner pembelajar. 14 adalah positivity. Positivity itu orang yang membawa aura kebahagiaan, membawa kesenangan, kegembiraan. Orang positivity bagi teman-temannya mengatakan, kalau nggak ada lo nggak rame. Artinya apa? Orang positivity itu orang-orang yang ingin berpandangan positif pada setiap kondisi dan situasi. Kalau orang lain sedang kondisi banyak masalah, tiba-tiba datang orang positivity itu membawa aura kegembiraan. Nah, itu 14 bakat sudah saya jelaskan, bakat Anda. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda antisipasi sebagai human development. Yang pertama, atau pada urutan ke-13, yaitu urutan ke-34, yaitu bakat disiplin. Bakat disiplin itu bakat yang menjadikan Anda itu memperlakukan sama pada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Nah, karena posisinya nomor 34, berarti kadangkala Anda bisa berubah-ubah untuk memperlakukan seseorang. Dalam sebuah aturan, kadangkala Anda bisa berubah-ubah. Nah, kalau demikian, padahal Anda punya schedule banyak misalnya, kalau demikian, baiknya Anda memiliki asisten, memiliki orang yang membantu Anda untuk men-schedule agenda Anda, membantu Anda untuk
yang kaitannya dengan administratif dan yang lainnya, sehingga agenda Anda, kegiatan Anda, dan yang lainnya itu lebih tertata. Ke-30 yang saya lihat adalah deliberatif. Karena nomor deliberatif itu kehati-hatian. Karena Anda nomor 30 berarti Anda kurang hati-hati. Mungkin kaitannya dengan kontrak, dengan klien begitu ya. Anda kurang terlalu teliti untuk membacanya, dan ini bisa disiasati dengan solusi yang pertama tadi, yaitu Anda memiliki semacam asisten ataukah manajer ataukah apa yang terkait dengan hal itu, sehingga misalnya ada kontrak Anda bisa diserahkan untuk dia meneliti. Nah, itu Anda akan, pekerjaan Anda yang terkait dengan kontrak tidak terbengkelai atau tidak sampai salah. Yang ke-33 juga saya membaca bakat Anda kompetisi nomor 33. Artinya Anda tidak suka dengan yang namanya target, dengan yang namanya ditekan dengan target sedemikian begitu ya, atau dibanding-bandingkan. Dengan demikian Anda tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Maksudnya tidak menjadikan orang lain yang sukses itu sebagai pemicu Anda untuk lebih sukses. Anda cukup mengenal diri Anda sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian Anda memacu diri Anda sesuai dengan diri Anda, tidak usah melihat orang lain, karena itu tidak menjadikan pemicu Anda untuk lebih baik. Nah, sekarang kita akan melihat kalau di hasil Anda halaman 12 yaitu peta bakat. Kalau kita melihat di sana bakat kuat dan pendukung Anda itu cukup menyebar. Artinya Anda tipikal orang-orang yang typical manager yang suka mengelola banyak hal. Nah, tetapi menariknya di influencing talent, di bakat-bakat bagian influencing ada 3 bakat merah di sana. Artinya bakat merah itu kuat banget di urutan 1 sampai 7, yaitu ada communication, significant, maximizer. Artinya memang Anda suka mempengaruhi orang, dan cara mempengaruhi orang itu ya dengan komunikasi, kemudian dengan Anda maksimal hasilnya, dan Anda berada di panggung itu sebagai penjelasan dari mengapa ada banyak bakat di wilayah influencing talents. Nah, sekarang kita melanjutkan. Setelah kita mengetahui ke-34 bakat, Anda mengetahui bakat kuat, pendukung, dan mengantisipasi bakat lemah tadi, kita melihat deh aktivitas yang menjadi kekuatan Anda yang berpotensi ketika Anda kembangkan itu apa saja. Ada 14, Anda bisa lihat ada 14. Saya akan menjelaskan secara cepat, Anda bisa mengikutinya. Communicating yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi, senang berkomunikasi, ini aktivitas yang mendukung Anda untuk bisa produktif. Yang kedua adalah coordinating, mengkoordinasikan berbagai macam sumber daya, entah itu sumber daya manusia, alam, atau yang lainnya. Publicizing, mempublikasikan sesuatu, entah diri Anda, entah lembaga Anda, entah ketika terkait dengan klien Anda yang Anda publikasikan. Kemudian strategising, membuat strategi. Nah, ini menarik. Membuat strategi ini bisa jadi untuk diri Anda agar dikenal orang banyak, agar bermanfaat lebih banyak, atau ketika ini adalah organisasi, Anda membantu organisasi membuat strategi percepatan, membuat strategi bagaimana organisasi itu bisa berkembang. Kemudian developing, tadi sudah kita bahas, kalau ini adalah aktivitasnya yaitu mengembangkan orang dan senang melihat orang yang berkembang. Marketing, memasarkan sesuatu. Mentoring, mementor seseorang atau mementor organisasi. Kemudian advising, memberikan advice, memberikan nasihat, memberikan semacam petunjuk kepada klien. Kemudian presenting, mempresentasikan sesuatu, ya. Consulting, jelas area konsultasi. Kemudian advertising, masalah periklanan. Kemudian teaching dan distributing. Ini kekuatan-kekuatan Anda. Menarik, ya. Ini adalah produk-produk otak, produk-produk jasa kalau saya melihat kebanyakan. Nah, ada kalau kita melihat di halaman berikutnya ada namanya SCM, Strength Cluster Map. Di sana
kita melihat ada PSP. PSP itu kotak kecil PSP. PSP itu sesuatu aktivitas yang berasal dari bakat, maka disebut personal strength potensial. Kemudian di luar ada kotak kecil, adanya PSS, personal strength statement, yaitu dari minat. Nah, antara minat dan bakat kita akan lihat kesesuaiannya. Di sana sudah ada minat dan bakat yang memang Anda itu kuat banget. Contoh adalah presenting. Anda merasa bisa melakukan presentasi dan memang Anda itu memiliki potensi, memiliki bakat, begitu. Nah, itu presenting. Nah, rata-rata di strength cluster map Anda itu kita melihat pada sisi potensi itu banyak yang berwarna merah, tetapi pada statement itu masih kuning. Artinya apa? Banyak aktivitas Anda itu yang bisa diaktifkan atau bisa Anda tekuni lagi sehingga Anda betul-betul di sana ahli. Dan itu Anda tinggal selangkah. Artinya selangkah itu Anda sebenarnya sudah sadar, tetapi karena mungkin proses waktu, proses pembelajaran, Anda perlu waktu sebentar saja, Anda sudah menjadi ahli di sana. Artinya Anda memiliki potensi dan Anda akan mampu menjalankannya. Tadi seperti communicating, itu juga warna dalamnya merah, luarnya kuning. Kemudian developing juga seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau ditanya Anda itu seperti apa sih? Gitu. Kalau orang tanya, Mas, brandingnya apa sih? Nah, ini saya menyampaikan. Menariknya digital mapping itu langsung mampu memunculkan branding seseorang. Ada 5 branding yang ingin saya sampaikan. Nanti Anda bisa memilih mau dipakai yang mana untuk membranding diri Anda. Yang pertama adalah marketer, yang kedua adalah komunikator, kemudian arranger, strategis, edukator. Nah, jelas marketer suka memasarkan sesuatu, komunikator begitu mengkomunikasikan sesuatu, arranger mengatur, strategis membuat strategi, dan edukator. Nah, dari penjelasan awal sampai akhir, maka inilah diri Anda. Orang yang suka berkomunikasi, suka mengembangkan orang, suka mengatur orang, membuat strategi, suka ngajar orang. Nah, menarik ini. Menarik. Nah, sekarang kita kembali kepada pokok bahasan atau rekomendasi kita. Berdasarkan hasil asesmen talent mapping ini, kira-kira Anda cocok di mengambil market yang mana atau mengambil peran yang mana? Apakah di individual development ataukah di organizational development? Pilihan berada pada diri Anda, tetapi saya akan menyarankan kepada Anda untuk di organizational development. Mengapa demikian? Karena ketika di wilayah organizational development, Anda didukung dengan beberapa bakat dan kekuatan. Seperti tadi ya, bakat arranger, strategis, ya. Kemudian Anda juga sangat piawai ketika tampil di publik menjadi public speaker. Itu adalah bakat-bakat yang menjadikan Anda akan mampu produktif ketika berada di wilayah organisasi. Anda bayangin dengan bakat strategis Anda dan arranger Anda ketika memiliki klien organisasi, Anda mampu untuk membuat tahapan-tahapan organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian Anda punya arranger ketika Anda dan tim Anda harus turun langsung ke organisasi tersebut, Anda sangat mampu untuk mengatur karena memiliki arranger itu. Menarik kan? Itu. Jadi di sana. Kemudian mungkin Anda tergelitik apakah tidak saya di individual gitu. Nah, ada bakat yang menurut saya sangat penting bagi siapapun yang ingin berkarir atau menjalankan peran di individual development, yaitu adalah bakat individualization. Nah, di sana punya Anda itu di wilayah tengah sehingga tidak terlalu kuat ketika Anda melakukannya, bisa jadi energi Anda tidak terlalu besar. Gitu. Nah, bakat individualization ini menjadikan orang itu memahami orang lain secara personal dan mendalam. Nah, Anda itu tengah-tengah, di wilayah tengah-tengah, di nomor ke-18, sehingga ini tidak terlalu mendukung Anda ketika Anda di wilayah individualization. Tetapi kita bisa diskusikan kira-kira aktivitas apa, kemudian
bakat apa yang bisa dimaksimalkan kembali terkait dengan profesi Anda ketika Anda mengambil langkah menjadi organizational development. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan hasil assessment talent mapping Anda. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kita diskusikan, yuk kita diskusikan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.